Bagus seragamnya bagus hampir Pak. Hah? Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalamu Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna ibadatika wa husni mu'amalatika.
اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت والحمد لله رب العالمين. Kami cintai, kami muliakan para jamaah sekalian, pecinta majelis ilmu, pecinta Nabi Muhammad SAW. Amin. Jamaah Masjid Ainul Yaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali rutinan kita di Masjid Ainul Yaqin ini. Kita mengaji kitab Nasaihul Ibad karya daripada Imam Syekh Nawawi Al-Albani rahimahullah, yang mana pada malam hari ini kita masuk ke makalah yang ke-6 dari bab 4 halaman 96 ya, 95. Baik, kalau misalnya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bid darain amin. Ila qawlihi wal maqal sadisah, dan makalah yang ke-6. An Abdillah bin Mubarak, dari Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah hafid, cucu dari Al-Qadhi Nuh Al-Marwazi. Jadi bukan orang sembarangan. Kalau bapaknya Mubarak ini budak dari berkulit hitam. Warok itu tidak mau memasukkan sesuatu yang syubhat ke dalam perutnya. Dikatakan Imam Mubarak ini, bapaknya Abdullah Mubarak, itu pernah menempuh perjalanan berkilo-kilometer jaraknya hanya karena ingin mengembalikan tutup pulpen temannya. Tutup pulpennya itu kemasukan, keikut ke dalam tas. Dia pulang, sampai di rumah, dia melihat di tutup pulpen teman saya. Balik lagi, berjalan berkilo-kilometer hanya untuk ingin mengembalikan tutup pulpen temannya. Beliau juga pernah belanja ke pasar, beli semangka. Tahu-tahu dia ngintip semangka itu ke suatu tempat. Ternyata dia ngintip ke toko. Tokonya ini agak lalai, sehingga ada orang semangka. Dia pengen ngambil semangka. Akhirnya tukang toko semangka Anda nggak sengaja tuker sama orang tadi. Ini semangka orang tadi. Gimana? Kalau semangka kamu ya nggak Tuhan. Itu kan sudah apa-apa lah kan. Tapi tak apa lagi. Dia kamu sifat seperti ini jarang sekali terjadi di zaman kita. Beliau berjalan dalam keadaan lapar, mengintari sungai. Di sungai ini. Nah, tiba-tiba di sungai itu ada apel. Dia ambil apel. Kalau apel itu pun dimakan, kenyang. Setelah kenyang, beliau baru ingat, astagfirullahaladzim, ini apel siapa di sungai? Tapi ini apel pasti ada yang punya. Dia pun di alam sungai, akhirnya ketemu satu pohon apel atau besar, daun-daunnya mengarah ke sungai. Dia bilang bahwa pasti ini apel dari kebun. Akhirnya dia cari siapa yang punya kebun apel itu. Kebetulan banyak, ada apel, ada anggur, ada di rumah. Ada apa? Begitu ketemu dengan Tuhan. Ini Tuhan, saya berjalan, nggak sengaja makan apel Anda di jalan karena saya sedang lapar. Lalu minta halalnya. Kata Tuhan yang punya di dalam, nggak bisa. Lalu
cuma satu apel. Kalau ente mau anak halalkan apel yang di perut ente harus kerja sama anak selama 8 tahun dan disanggupi sama Imam Umar. Oke, 8 tahun kerja 8 tahun dengan gaji yang ini. Yang penting halal. Berlalulah 8 tahun. Suatu hari tuannya ini pengen makan anggur. Umar sini. Anak pengen makan anggur. Tolong ambilkan anak anggur yang manis. Maksud ya, diambilnya anggur, pas dimakan tuannya kejut. Masam. Anak kan bilang ambilkan anggur yang manis. Apa yang dikasih anak anggur yang asam? Oh iya maaf, saya salah. Ambil lagi. Diambil lagi anggur, dikasih asam juga. Berkali-kali, ente ini gimana? Ente kerja sama anak 8 tahun. Kau nggak tahu, nggak bisa membedakan mana anggur manis, mana anggur yang tidak manis, belum masak. Apa kata Imam Tuan? Memang saya kerja sama Tuan selama 8 tahun. Tapi saya itu hanya disuruh menjaga, bukan mencicipi. Bagaimana saya bisa tahu ini anggur manis bukan kalau saya nggak bisa mencicipi? Selama 8 tahun. Kumpul anggur gede buat kita, rezeki kita adalah insyaallah bos baik. Maka lahirlah anak bernama Imam Abdullah. Imam Abdullah Mubarak masuk tokoh fikih. Kalau kita baca fikih, kita fikih, rata-rata ketemu pendapat beliau. Ya, kita baca Majmu' kan, baca Fatwa kan, baca Tuhfah kan, macam-macam lah kita fikih yang besar-besar. Nah, itu ada fatwa-fatwa Imam Ibnu Mubarak. Kenapa? Didikan daripada abangnya. Abang itu sudah seperti itu, apalagi anak. Dan terkenal kisah ini bahkan ditulis di Muhawarah Juz 2 yang terakhir sama Abu Yazid Hasan Baharul. Beliau ini satu-satunya orang yang bisa ngeladenin wanita, yang mana wanitanya ini kesehariannya ngomongnya pakai bahasa Al-Quran. Yang lain nggak ngerti, hanya Imam Ibnu Mubarak yang bisa jawab. Kalau ketemu perempuan di Muhawarah bercerita, Assalamualaikum warahmatullahi. Jawabnya apa? Pakai ayat Quran. Pakai ayat Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kan waalaikumsalam. Dari mana itu? Tapi hilangkan 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, berarti 4, 2 rakaat setelah zuhur, berarti ada berapa? 6. Lalu 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat sebelum isya, 10, 2 rakaat setelah isya. Berarti yang nggak ada 4 rakaat sebelum asar. Nanti saya jelaskan setelah ini. Ada 2 versi di sini. Pokoknya 12 rakaat. Nah, siapa yang seharinya sholat 12 rakaat ini, maka ada hak sholat, maka dia telah melaksanakan hak-hak sholat.
Maksudnya hak sholat sini, dia telah menyempurnakan kewajiban sholat wajibnya. Dia telah menyempurnakan kekurangan pada sholat wajibnya. Ini yang pertama. Nah, di sini disebutkan di Maulidi sallallahu alaihi wasallam karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, "Shalla qabla al-'asri arba'an." Allah Subhanahu wa taala rahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Maka sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu yusolli qablaha, sholat sebelum asar itu 4 rakaat, yufassir bainahu bi taslim, yang mana di antara 2 rakaat 1 kali salah, berarti 2 rakaat 2 rakaat, bukan 4 rakaat 1 salah, tapi 4 rakaat 2 kali salah. Walid Tabrani ada riwayat lain dari Imam Tabrani, man shalla 4 rakaat qabla al-asr, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, haramallahu badanahu 'ala nar, Allah haramkan badannya atas api neraka. Jadi yang sholat 4 rakaat sebelum asar, sebelum sholat asar, dia sunnah dulu 4 rakaat, dapat 2 faedah. Yang pertama, didoakan sama Nabi dapat rahmat. Kalau doa Nabi ini pasti makbul kan? Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Itu sholat, dapat rahmat. Yang doa siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, yang sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Inilah 2 faedah, 2 keutamaan bagi orang yang sholat sebelum asar. Pertanyaannya, ada nggak kita seperti itu? Sebelum asar 4 rakaat? Nah, ada nggak? Tak jawab Pak, tak ada. Karena apa? Jangan kali sebelum asar yang apa gitu. Makanya ulama mentafsirkan ayat, ada bunyi ayat hafizu ala salawati, hafizu ala salawati, hafizu ala salawati was salatil wusta. Ada ayatnya, jagalah kamu seluruh sholat 5 waktu, was salatil wusta, dan sholat wusta. Wusta itu artinya tengah-tengah. Was salatil wusta, sholat yang tengah-tengah. Apa sholat tengah-tengah ini? Ulama mentafsirkan, mayoritas jumhur kebanyakan ulama, sholat wusta adalah sholat asar. Jadi Allah menyuruh kita menjaga sholat 5 waktu, khususnya sholat asar. Karena dihitung dari mulainya subuh, zuhur, asar, begitu siapa tengah-tengahnya asar. Ini pendapat mayoritas. Sholat wusta yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran ini adalah sholat asar. Ada yang mengatakan enggak, sholat wusta di sini sholat maghrib. Kenapa? Rakaatnya 3. Yang ada yang 2, ada yang 4. Maghrib doang 3. Berarti maghrib. Tapi ini pendapat kecil. Mu'tamad yang masyhur, yang banyak mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Kenapa asar ini lebih berat daripada sholat subuh? Iya kan? Sholat subuh itu berat. Tapi kalau kita tengok masih ramai masjid sholat subuh, juga sholat asar. Berapa kali saya masuk keluar kampung, zuhur asar tak ada orang. Yang azan pun tak ada. Kalau zuhur masih ada lah. Karena mungkin ada orang istirahat, kan? Pegawai istirahat zuhur sekalian sholat. Kalau asar pun ada. Kalau ada pegawai balik ada lah. Sekalian dia sholat di rumah lah. Bukan sholat asar. Ini semua sholat berat, tapi mau paling berat asar. Ditambah lagi sholat sunnah sebelumnya, asarnya aja udah berat. Apalagi sholat sunnahnya. Maka karena berat, dikasih ganjaran balasan yang gede. Karena berat. Ganjarannya apa? 2 kali. Allah haramkan jasad yang samping makan. Yang kedua, Allah rahmati. Ini untuk sholat asarnya, sholat sunnah asarnya. Belum bahas 12 rakaat. Nah, cuman apakah termasuk sholat sunnah muakkadah qabla asar ini? Qabla asar. Ulama mengatakan tidak. Qabla asar tidak masuk kategori sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad, sholat sunnah ditinjau dari kuat dan tidaknya terbagi jadi 2. Ada sholat sunnah muakkadah. Sholat sunnah muakkadah ini adalah sholat sunnah yang dikukuhkan. Artinya Nabi tidak pernah ninggalkan. Dalam keadaan apapun, Nabi tidak pernah ninggalkan. Contohnya seperti sholat sebelum subuh, sholat fajar.
Ini kawan-kawan bingung, sholat mana betul Ustaz? Sholat fajar atau qabliyah subuh? Mana betul nih? Ada yang beda, qabliyah subuh beda, fajar beda. Menurut pendapat masih bilang, tapi jumhur mengatakan sama aja. Ini qabliyah subuh itu ya fajar itu ya qabliyah subuh. Nah ini sholat sunnah muakkadah. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur juga masuk sholat sunnah muakkadah. Tidak pernah ditinggalkan Nabi. Tapi ada sholat sunnah ghairu muakkadah. Sholat sunnah ghairu muakkadah ini sholat sunnah yang tidak dikukuhkan. Kenapa tidak dikukuhkan? Nabi sendiri pun kadang sholat, kadang tidak. Nah ada dua, yaitu sholat sunnah qabliyah asar dan itu sama sholat sunnah qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib itu nggak muakkadah, dia nggak ada. Jadi kita jangan mencemooh orang yang tidak qabliyah maghrib. Kenapa tidak qabliyah maghrib? Kenapa tidak qabliyah asar? Jika alasannya ya karena kita nggak sholat sunnah muakkadah, ya nggak apa-apa. Ya, cuma kadang orang itu malas aja sholat sunnah itu malas, tak puas gitu. Akhirnya dibusuk, ada yang minum muakkadah ya kan? Kau nggak pernah sholat? Bukan muakkadah, bilang aku malas. Ya. Nah, bilang aku nggak mau. Awal hasil jika kita sholat sunnah tadi itu qabliyah dia namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Qabliyah subuh. Kenapa nggak ada ba'diyah subuh Pak Ustaz? Karena ba'diyah subuh itu termasuk sholat yang dilarang karena waktunya. Nggak boleh ada sholat sunnah setelah subuh. Kecuali beberapa sebagian sholat sunnah untuk tahiyat ke masjid, sholat sunnah wudu itu boleh. Tapi sebagian besar nggak boleh setelah subuh. Nggak boleh. Sama setelah asar nggak boleh. Makanya nggak ada ba'diyah subuh, nggak ada ba'diyah asar. Khusus sholat sunnah yang sababnya mutaakhir. Itu sholat dulu baru sebabnya. Itu nanti yang bahasanya gitu. Lalu qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Nah, kita sholat sunnah. Pahalanya apa? Dia telah menyempurnakan sholat wajibnya. Kadang itu, maksudnya apa sih menyempurnakan sholat wajib? Kadang itu kalau kita sholat banyak uang. Iya, nggak usah saya jelaskan, mungkin kali saya jelaskan masih banyak uang kan. Mikirkan utang lah, mikirkan anak bini lah, mikirkan bini lah, mikirkan bini babu lah, ya. Bini lama dan bini babu lah, misalkan mikirkan tanah lah, entah itu tanah sultan tanah atau tanah kubur, pokoknya pikiran lah. Nah ini kan termasuk kekurangan. Maka cara untuk menambahnya adalah dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah itu. Nah di sini ada apa bahasanya? Ada polemik, ada muskilah, polemik, masalah. Apakah ada qabliyah Jumat sama dengan qabliyah zuhur? Ini terjadi perdebatan di medsos. Ada kelompok mengatakan nggak ada qabliyah Jumat, nggak ada. Sebagian mengatakan ada qabliyah Jumat. Jadi gimana dijawabnya Pak Ustaz? Yang azannya cuma sekali berarti dia ngambil pendapat tidak ada qabliyah Jumat. Karena dia cuma azan sekali, assalamualaikum langsung azan. Ketika khotib sudah di sini, maka kita makruh, dilarang, larang makruh ya, untuk sholat sunnah apapun kecuali hanya tahiyatul masjid. Tapi kalau yang azannya 2 kali, berarti boleh kita qabliyah Jumat. Kenapa? Nah, khotibnya belum naik. Jadi azan pertama khotib belum naik. Ya sudah, apa yang kita ribut? Kalau Pak Ustaz, saya karena azannya 2 kali, ya saya mengambil pendapat ada qabliyah Jumat. Nah, qabliyah Jumat ada. Di sisi lain, karena Jumat ini kan pengganti sholat zuhur. Ya berarti hukum-hukum yang ada di sholat zuhur, tapi sama juga ada pada sholat Jumat. Di zuhur ada qabliyah zuhur, di Jumat juga pasti ada qabliyah Jumatnya. Berarti boleh ada qabliyah Jumat ada. Yang dia mengatakan nggak ada, ya nggak apa-apa. Berarti dia nanti ngambil azan satu. Yang jadi masalah, orang yang ikut qabliyah Jumat tapi sholat di azan satu, orang kan bingung. Gimana di qabliyah Jumat? Ya datangnya awal-awal, jangan pas orang khotib datang.
Nakal Syekh Khalid Ar-Rasyidi. Syekh Khalid Ar-Rasyidi menukil min Dimyati dari Imam Dimyati fil Masir Rabi dalam kitab Masir Rabi fil Khabar Muslim daripada riwayat Imam Muslim. Nah, di sini ada mengatakan apa keutamaan yang lain. Ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawm 13 rakaat tatawuan. Dia sholat kepada Allah, maksudnya sholat sunat sini. Sehari itu 12 rakaat sunnah, min ghairi fardhiyah. Sunnah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Kecuali Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Tarmidzi, boleh dibaca Turmudi. Yang enggak boleh Sultanidzi, itu enggak boleh. Beda orang. Ini nama desa ya. Jadi siapa yang sholat 12 rakaat sholat sunnah? Di sini jelaskan, di sini apa? Arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Beda lagi nih berarti riwayat Imam Tirmidzi. Lalu rakaatain ba'da, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, lalu rakaatain ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakaatain ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, rakaatain qabla sholat al-qada dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, beda lagi berarti. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, lalu 2 rakaat setelah batin. Menurut ini nggak ada batin zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Qobliyah isya nggak ada. Qobliyah isya nggak ada. Jadi kita tidak usah ini kalau kita nengok apalagi dia ustaz, kiai, ustaz ini ada qobliyah isya. Mau semua ada itu tak ada batin isya. Apa dia? Batinnya ngambil pendapat lain. Ingat, dia ngambil pendapat lain. Ini mau pagi ini habis isyak ni masuk balik ya. Ada sholat sunnah, ya kan? Macam mana ni Beb? Memang ada. Tak ada sholat ba'da isyak. Oh tak, ba'da isyak ada. Kalau tak balik, saya ambil pendapat lebih baik sholat sunnah di rumah. Ini memang sholat sunnah tu afdal di rumah. Karena kan kita jamaah juga sebenarnya. Cuma kan kalau ba'da isyak kan saya balik langsung ke rumah. Tapi kalau ba'da maghrib masa habis maghrib saya balik di rumah sholat sunnah. Ada di sini kalau ada ni. Biar tidak ada dusta di antara kita. Wali Tabrani, menurut Imam Tabrani, man sholat qabla zuhur, siapa dari kita Imam Tirmidzi. Ini Imam Tabrani, siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Ka'annama tahajjada bihinna min dalilihi. Pahalanya seakan-akan dia itu tahajud di malam hari. Pahalanya sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Pahalanya seperti tahajud. Bapak ibu yang tak tahajud malam tu, sholat zuhur kok dia zuhur 4 rakaat. Tapi habis itu zuhur ya, kok dia zuhur di sekitar zuhur. Ini kan Imam Tabrani ini. Imam Tabrani itu masuk ulama hadis. Peman sallahunna ba'da isya. Siapa yang sholat 4 rakaat juga setelah isya, kami terhina min al-qadar. Sama seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Parah. Kok bagi isya itu lama Pak? 4 rakaat isya. Atau 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Boleh tak seperti itu? Boleh. Karena berarti setelah isya. 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Boleh tak kita sholat sunnah di rumah? Afdol sholat sunnah di rumah. Kalau kita yakin balik di rumah bakal sholat. Waktu sholat sunnah di rumah, tengok sampai rumah pada sholat, nonton TV. Lapor, hilang bagi isya. Kalau model begini, ya afdol itu sholat di masjid. Ya, jangan balik dulu kecuali setelah sholat. Pemirsa yang terakhir, ada lagi berapa lain? Balik ke masuk. Berkati masuk. Laisa syai' ka'adu sholat al-lail sholat al-nahar. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamai sholat di malam. Sholat dari sisi waktu lebih afdal sholat di malam daripada di siang hari. Kecuali satu, illa arba'an qabla zuhur. Kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi bapak ibu yang berat sholat qabla asar boleh dipakai. Kok dia boleh 4 rakaat? 4 rakaat ya. Wafatuhum dalam sholat nahar. Keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur dibandingkan sholat sunnah lain yang di waktu siang itu kafal dari sholat yang jamaah atau sholat yang wahid. Seperti keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendirian.
Bayangkan saking gedenya 4 rakaat sebelum zuhur. Maka Rasulullah SAW Rasulullah itu sholat 4 rakaat juga sebelum zuhur. Wa yutir dan memperpanjangkan fihinna di dalam sholat tersebut ar-ruku was-sujud. Rukunya dan juga sujudnya. Jadi Nabi itu kalau sholat rukunya dipanjangkan. Kalau sunnah ya, kalau wajib enggak boleh terlalu lama. Kalau sunnah boleh setelah ruku sejam pun tidak apa. Kalau sunnah, jadi kalau wajib jangan. Ya, makruh berlama-lama. Indah sa'atun. Kenapa Nabi memperpanjang ruku dan sujudnya? Kata Nabi SAW, indah sa'atun itu tahfiyah sama. Karena saat kita ruku, saat sujud itu adalah saat dibuka pintu-pintu langit. Oh, ibu ada salat ini ya amal soleh. Maka aku ingin ketika dibuka pintu langit itu amal-amal solehku diangkat ke langit. Maka soal diangkat dalam keadaan ruku, soal diangkat dalam keadaan sujud. Nah itu alasan kenapa Nabi memperpanjang ruku dan sujudnya. Baik, sampai sini ada yang menanyakan? Ada yang mau ditanyakan sekarang? Oke, kita lanjut. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Iya. Oh iya masuk, gak apa-apa. Witir itu lain yang kita bahas malam ini sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Witir itu tidak masuk rawatib, dia jenis lain. Nah, jadi ibu ba'diyah isya lalu habis itu sholat nggak apa-apa, nggak mempengaruhi juga. Ya, jadi boleh sholat witir setelah isya, setelah ba'diyah isya. Gitu. Dan nggak mesti langsung pun nggak apa-apa. Ibu ba'diyah isya di masjid, witirnya di rumah boleh. Nah, jadi nggak mesti ba'diyah isya langsung witir, enggak. Nah, sama seperti tarawih. Memang afdolnya tarawih lanjut witir. Karena biasanya kita ini kalau tarawih witir nanti akhirnya tarawih witir. Nah, tapi kalau misalnya kita mau capek atau ada hajat dan kita yakin kita bakal bisa witir nanti tak apa. Habis tarawih balik witirnya di rumah boleh-boleh saja. Jadi nggak mesti lanjut antara sholat sunnah dengan sholat sunnah yang lainnya kan. Jadi ada beberapa seperti sholat sunnah awabi itu mah harus lanjut di tarawih. Ya. Dan kalau macam witir nggak apa-apa, bisa saja nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, kata-kata tadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Iya, sebelum. Satu salam atau 2 salam? 2 salam. Salam. 2 salam. Memang sholat sunnah itu dimanapun sholat sunnah itu memang afdolnya itu 2 rakaat. Saya pernah mendengar, saya punya guru sendiri mengatakan, guru saya ya, dia mengatakan saya belum pernah mendengar riwayat sholat sunnah 4 rakaat 1 salam. Nah itu kata guru saya. Tapi bukan berarti kita meniadakan orang yang sholat seperti itu. Cuma kita nggak berani kalau memang belum tahu. Dan saya sekarang belum dapat 4 rakaat 1 salam. Sholat sunnah ya. Memang afdolnya sholat sunnah 4 rakaat 1 salam. Kalau witir bagaimana? Witir kan 3 rakaat. Maka ada beberapa masjid witir itu 3 rakaat 1 salam. Ada. Cuma tetap afdolnya witir 3 rakaat 2 salam. Afdolnya begitu. Nah, witir itu bisa dengan 3 cara. Paling afdol kalau 2 salam, 2 rakaat salam, bisa 1 rakaat. Yang kedua seperti surat maghrib, langsung tapi dua kali tahiyat. Nah, yang ketiga 3 rakaat dikerjakan sekaligus. Tahiyat itu 1 salam. Tiga-tiganya sama-sama diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, Ustaz, saya pernah melihat orang sholat ba'diyah maghrib itu 2 rakaat terus sampai mendekati isya. Adakah sholatnya seperti itu? Kisahnya itu. Itu bukan ba'diyah maghrib itu. Itu sholat sunnah awabin. Ya. Ba'diyah maghrib. Oh. Ya, memang ada riwayat awal sholat sunnah awabin itu ada 2 versi. Ada yang mengatakan awabin itu sholat sunnah duha. Nah, yang kedua ada yang mengatakan sholat sunnah awabin itu 8 rakaat setelah maghrib. Jadi 2 rakaat tak boleh ngomong. Setelah maghrib langsung sholat sunnah awabin 2 rakaat salam. Lanjut lagi 2 rakaat sampai minimal 8 rakaat. Nah, minimal 8 rakaat itu sholat sunnah awabin.
bukan ba'diyah maghrib. Memang ada itu Pak. Memang ya, kalau ada. ba'diyah maghrib pun boleh minimal 2 rakaat. Tapi ya kalau dia lebih kan ngapain dulu, nggak ada faedahnya. Ba'diyah maghrib di mana-mana riwayat 2 rakaat. Tapi kalau bapak mau melapar, tidak ada larangan. Lebih baik. Tapi baiknya itu soal sunnah lain aja. Ada lagi yang lain? Berapa menit lagi? Ini jamnya telat nih. Iya, cepat. Hah? Cepat. 4 menit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Misalkan saya ini kan mau masuk masjid ini mau bisa. Isya. Sekalinya kan saya mau sini pas datang sini tuh imam itu udah baca Fatihah baru mulai. Jadi kalau misalkan saya mau untuk saya pikir kalau saya mulainya secara sempurna pas saya ini masuk nih. Jadi saya pakai tempat yang saya basuh ya kan tangan. Ya, rukunnya aja. Sama yang kaki. Ya, rukunnya aja. Langsung saya sholat itu apakah itu sah secara Sah dan memang itu dianjurkan. Ya, wudu itu rukunnya cuma 6. Niat, wajah, tangan, rambut, kaki, terakhir hati kan urutan. Nah itu kan wajib. Sementara di dalam berjamaah memang gimana jelasinnya? Yang lain itu kan sunnah saja kan, macam kumur, terus hidung, telinga itu sunnah. Nah, walaupun sunnah, tapi ada sunnah yang lebih kuat lagi daripada sunnah yang menggunakan wudu, yaitu takbir bersama imam. Karena takbir bersama imam, berarti kan kita berjamaah. Berjamaah ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah sholat berjamaah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Sementara kalau telinga itu semua mengatakan sunnah. Nah, yang sementara kalau kita sholat berjamaah dengan imam, ada yang mengatakan fardu kifayah. Berarti ada yang mengatakan wajib. Lebih baik kita mendahulukan yang wajib. Mendahulukan sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah wajib. Nah, jadi boleh-boleh saja. Dan itu bagus, memang dianjurkan seperti itu. Ketika kita sudah masuk melihat imam, apalagi kalau kita tahu sudah rakaat terakhir, lebih baik kita wudunya diringankan saja, tidak usah terlalu panjang. Nah, sehingga kita sholat dapat rakaat bersama imam. Makin banyak rakaat dapat sama imam, makin gede pahalanya. Sekarang gini, saya sama-sama masuk tidak? Ya, kita sama-sama masuk. Cuman saya masuk 1 rakaat sama maghrib nih, berarti saya 2 rakaat sama imam. Abang masuk 2 rakaat, berarti cuma dapat 1 rakaat sama imam. Lebih gede mana paling? Ya lebih gede saya, karena saya 2 rakaatnya sama imam. Saya cuma 1 rakaat doang sendirian. Antum cuma 1 rakaat sama imam, 2 rakaat sendirian. Ya kan beda kan? Sementara kalau kita untuk bisa kita tinggalkan. Kalau berjamaah gimana mau tinggalkan? Ketinggalan rakaat, berkurang pahala yang kita dapatkan. Tapi kalau misalkan mau disempurnakan nggak apa-apa. Ya cuma tidak afdol saja. Nggak afdol. Memang kalau kita ketinggalan sama imam, diringankan saja. Dan tidak dianjurkan sholat sunnah juga. Misalkan nih kita telat, kita sholat sunnah. Dan sholat kita masih lama, masih 1 rakaat. Imam udah takbir, kita batal kan? Tidak apa-apa. Bolehkah membatalkan sholat sunnah? Boleh dalam keadaan itu. Cuma takbir masjid tengok-tengok lah sih lah dia mau kan. Nah misalkan sekarang sudah ada timer, kita bisa lihat, oh 1 menit setengah lagi bisa lah 2 rakaat. Ya kalau sisa 30 menit jangan. Ya, tidak usah qobliyah tahiyat mesti. Kenapa? Takbir bersama imam lebih afdol daripada kita sholat sunnah. Tapi saya Pak Ustaz, saya ini terbiasa qobliyah, bisa dikodok. Sholat qobliyah bisa dikodok setelah sholat. Nanti setelah sholat isya atau setelah sholat zuhur, nanti kita kodok. Boleh, lihatnya sama aja sebenarnya. Usolli qobliyah zuhur dan apa? Bisa dikodok. Tidak perlu yang kodok. Nanti setelah itu usolli ba'diyah zuhur. Boleh. Jadi qobliyah boleh dikodok. Karena saat itu lebih afdol kita takbir bareng bersama imam. Kadang ada orang dia motor tetap dia sholat sunnah. Imam udah takbir, boleh sholat sunnah ya. Tahu lah ini masuk 1 rakaat. Salah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sholat qada ba'diyah dulu atau
Sholat Bebas mau ba'diyah dulu, mau qobliyah dulu. Qobliyah dulu lah, qobliyah dulu. Qobliyah dulu habis itu ba'diyah. Ya, Pak. Kalau sholat sunnah di masjid, saya gabung dengan sunnah ba'diyah, boleh? Boleh. Tapi kalau ba'diyah kan kita udah sholat. Tahiyatul masjid batal kalau kita sudah duduk di masjid. Tahiyatul masjid gak bisa dipoto. Yang dipoto itu qobliyah. Jadi qobliyah digabung dengan tahiyat boleh. Tapi kalau digabung dengan ba'diyah, nah kalau ba'diyah kan berarti kita ke sholat. Di sholat kan kita udah duduk, berarti udah gak bisa tahiyat lagi. Gak bisa lagi udah. Dan apa namanya, siapa dapat pahala tahiyatul masjid dapat. Jangan lupa nanti setelah sholat tahiyatul masjid lagi. Udah duduk, ngapain lagi tahiyatul masjid? Karena posisi kita kan masih muda. Ya Bu. Ya. Yang dilarang itu setelah pelaksanaan sholat bukan waktunya. Jadi misalkan ibu telat bangun, misalkan saya telat bangun setengah enam ini kan masih subuh. Ibu nggak apa-apa, qobliyah subuh nggak apa-apa. Loh katanya nggak boleh sholat sunnah setelah subuh. Kalau sudah sholat baru nggak boleh. Tapi kalau belum sholat jam berapapun masih boleh sholat sunnah qobliyah subuh. Boleh qobliyah subuh. Tapi habis itu sholat subuh asalkan kalau kita qobliyah waktunya tidak terbuang. Ya kalau waktunya udah mepet keluar ya kita nggak boleh sholat qobliyah. Wajibkan ya sholat subuh dulu. Sudah ada matahari dah. Ya. Qobliyah boleh dikongkong kalau misalkan ibu lah nggak masuk masjid, orang-orang setelah subuh ya ikut sama imam, nanti diganti setelah subuh. Loh, bukannya setelah subuh nggak boleh sholat sunnah Pak Ustaz? Kalau kodok tidak terikat waktu. Nah, sholat kodok tidak terikat waktu. Tapi subuh boleh, kodok apapun tidak apa. Yang nggak boleh itu hanya sholat sunnah yang sabab mutaakhir, seperti sholat sunnah hajat. Itu nggak boleh. Sholat sabab mutaakhir itu sholatnya dulu baru sebabnya. Itu nggak boleh. Seperti hajat, kan kita sholat dulu baru minta sama Allah. Istikharah itu nggak boleh. Karena kan kita sholat dulu baru istikharah. Sholat sunnah safar, berpergian, kan sholat dulu baru kita jalan kan. Ada 6 itu. Nah ini nggak boleh. Kalau tahiyatul masjid boleh, tapi subuh boleh, karena dia sababnya berbarengan. Masuk masjid bareng dengan sholat itu nggak apa-apa. Bisa dipahami? Cukup ya, Indonesia. Jadi nggak apa-apa, habis subuh mengkodok sholat nggak apa-apa, nggak ada larangan. Indonesia ini ya, berapa menit lagi Indonesia? Udah? Belum Pak. Jadi ada belum ya? 4 menit lagi? Lu tadi kan 4 menit. Hah? Nah ini jam ini ada error. Dan Twitter kan dah? Belum ya? Gimana Bu? Kayaknya saya lihat ibu kayaknya belum paham. Iya. Iya. Qobliyah subuh. Ya. Karena kan mengkodok. Boleh. Kan tadi sudah saya jawab. Mengkodok sholat tidak ada waktunya. Boleh. Kodok sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Boleh. Yang tidak boleh itu hanya satu sholat. Sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Itu doang. Yang habis subuh jam 12 siang sama habis asar kan. Nah itu 3 waktu yang tidak boleh sholat. Itu cuma satu jenis sholat. Itu sholat sunnah yang sababnya terakhir. Jadi sholat dulu baru sebab, itu tidak boleh. Seperti sholat sunnah safar, sholat hajat, istikharah, istisqa. Ya kan kita sholat dulu baru minta sama Allah kan? Tidak boleh. Tapi kalau sebab yang berbarengan boleh. Sebab berbarengan itu sholatnya sama sebabnya bareng. Seperti gerhana. Nah gerhananya jam 4 sore. Gimana kita mau sholat? Tunggu nanti habis maghrib. Ya lewat gerhananya. Tidak apa-apa sholat gerhana jam 4 sore nggak apa-apa karena sababnya bareng. Dia sholatnya bareng dengan gerhana. Itu nggak apa-apa. Atau sabab mutaqaddim, yaitu sebabnya dulu baru sholat. Seperti wudhu. Nah wudhu itu kan kita wudhu dulu kan.
Habis itu sholat itu boleh di waktu-waktu ini. Nah, yang berbarengan setelah tahiyatul masjid kan bareng tidak? Sholatnya tahiyatul masjid itu bareng dengan masuk masjid, itu tak apa dikerjakan jam 4 sore habis subuh kan apa? Ya nggak boleh itu yang sebabnya terakhir. Ada 6 sholat, hajat, istikharah, taubat ya, sholat taubat, safar, apa lagi ya? Ada istisqa, itu lagi tempat saya. Ya hajat, istikharah, taubat, istisqa, apa lagi? Safar, itu lagi di tempat. Saya kalau sering gini nih 6 ingat 5 gitu kan. 10 ingat 9, 1 lupa. Itu ada yang dompet, duit di dompet 300.000 ingat 200. Coba duit bang hari ini 200.000 juga ini 400, jangan lupa. Ya, baik cukup insyaallah. Ini saja kajian kita. Masih ada waktu 4 menit lagi? Ada lagi yang lain? 1 menit tak? Baik, ini saja kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam live ini. Saya akhiri ini karena menjelang Isya. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.